Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada hari ini kita mengajarkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan menggunakan media mengajar yaitu PowerPoint. Materi hari ini adalah menghindari perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Baiklah, kita bahas satu persatu. Materi yang pertama yaitu perkelahian antar pelajar. Sebagaimana perkelahian antar pelajar itu sama-sama kita ketahui, pengertiannya adalah suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih. Apa saja faktor yang menyebabkan perkelahian antar pelajar? Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangat beragam. Terkadang tidak ada faktor yang jelas yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini seringkali terjadi karena hal-hal kecil selain faktor dalam diri sendiri, baik itu dalam diri pelajar, ada juga faktor berasal dari luar. Contohnya, faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta kemajuan teknologi. Umat Islam serta masyarakat lainnya, larangan berkelahi bermusuhan adalah terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 58 dan surat Al-Hajj ayat 71 sebagaimana jadi sebagai orang yang beriman hindarilah perkelahian antar pelajar karena akan mendapat hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini perkelahian ini termasuk akhlak mazmumah yang hukumnya haram dan dosa untuk dilakukan. Makanya Allah melarang kita untuk berkelahi antar pelajar karena itu sangat berat hukumnya baik itu di dunia pun di akhirat. Apa dampaknya dari perkelahian antar pelajar? Yang pertama, seseorang yang terlibat perkelahian antar pelajar mengalami ketakutan setiap hari dan tidak berani berjalan sendiri. Yang kedua, apabila perkelahian sudah terjadi, tidak sedikit yang mengalami cedera, bahkan berujung pada kematian. Yang ketiga, bila terjadi kematian, maka kematian tersebut termasuk kategori kematian yang sia-sia, mendatangkan kesulitan bagi orang lain. Selanjutnya, menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana publik, menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah terganggu. Bagaimana cara kita solusi menghadapi perkelahian antar pelajar? Ada tiga. Yang pertama preventif, yang kedua represif, dan kuratif. Preventif adalah menjadikan agama sebagai pegangan hidup, memanfaatkan waktu hal yang positif, menumbuhkan empati, menghilangkan tayangan kekerasan, dan memutuskan rantai dendam. Apa pula dengan dimaksud dengan represif? Represif adalah memberikan sanksi yang terlibat dalam perkelahian dengan cara menerapkan hukum sesuai dengan KUHP. Kuratif adalah memberikan pendampingan bagi mereka yang terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Yang kedua yaitu mengonsumsi minuman keras. Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebanyak apapun kadar alkohol yang ada di dalamnya, minuman ini tergolong ke dalam jenis nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Keharaman minuman keras termasuk bagi yang membuat, menjual, membeli, membawa, menghidangkan, dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya.
Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum dan dampak dari mengkonsumsi minuman keras. Yang pertama yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 43. Sebagaimana yang menjelaskan dari ayat tersebut, bahaya minuman keras adalah menyebabkan keimanan dan keseimbangan dalam bahaya, perilaku buruk dan dosa besar, dampak buruk bagi jiwa dan akal, penyebab sulitnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, timbulnya perselisihan. Dan ada juga hadis yang mengatakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang ketiga, hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Akibat dari minuman keras itu, yang pertama, induk dari segala kejahatan. Yang kedua, kunci semua keburukan. Yang ketiga, menghilangkan iman. Yang keempat, amalannya ditolak. Bagaimana cara kita menghadapi atau mencegah solusi menghadapi kecanduan minuman keras? Baik itu secara preventif, yang kedua represif, yang ketiga adalah kuratif. Nah, secara preventif adalah yang pertama meningkatkan keimanan, berusaha menghindari maksiat, membentengi diri dari sholat dan khusyuk, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu dengan hal yang positif, menghilangkan tentang tayangan minuman keras di media sosial. Secara represif adalah memberikan sanksi kepada pengedar dan penjual minuman keras yang ilegal dan peminumnya. Secara kuratif, yaitu yang pertama rehabilitas, yang kedua pendampingan saat rehabilitas dan pasca rehabilitas. Selanjutnya yang ketiga adalah materi kita yang ketiga adalah narkoba. Sama-sama kita ketahui narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat yang berbahaya. Setelah istilah lain narkoba adalah nabza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Dalam istilah farmakologi, narkotika adalah sebutan untuk obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah visera atau organ tubuh yang terdapat dalam rongga dada dan rongga mulut, dan dapat menyebabkan penggunanya mengalami stupor serta adiksi. Peredaran narkotika saat ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga timbullah kecanduan karena pemakaiannya tidak sesuai dengan dianjurkan oleh medis. Bagaimana pula dengan hukum mengkonsumsi narkoba? Hukum mengkonsumsi narkoba, pemakaian narkoba yang bukan untuk medis adalah haram. Dengan menggunakan metode kias, yaitu menyamakannya dengan khamar, dengan demikian orang yang beriman yang patuh pada aturannya harus menghindari penyalahgunaan narkotika yang sudah dihukum haram tersebut. Bagaimana pula dampak dari mengkonsumsi narkoba? Yang pertama yaitu bersifat umum, yang kedua bersifat pribadi, yang ketiga bersifat keluarga, yang keempat bersifat lingkungan sosial. Yang bersifat umum yang pertama adalah dehidrasi, yang kedua halusinasi, yang ketiga menurunkan tingkat kesadaran, yang keempat kejang hingga kematian, yang kelima berpengaruh terhadap kualitas hidup. Yang berkaitan dengan pribadi adalah yang pertama perubahan kepribadian. Yang kedua tidak peduli dengan diri sendiri dan orang lain, lebih sering bermalas-malasan, bebas tanpa normal, tidak ragu menyakiti diri sendiri. Yang bersifat kekeluargaan adalah mencoreng nama baik, berani mengambil yang bukan hak, hilangnya rasa sopan dan santun. Yang bersifat lingkungan sosial adalah berani maksiat, mencuri untuk membeli narkotika, mengganggu ketertiban umum. Itulah pembahasan kita tentang perkelahian antar pelajar
mengkonsumsi minuman keras, serta narkoba. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.